Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Fatika Sari, MPM 2103020036, dosen pengampu Nurul Mahmuda, mata kuliah Studi Islam dan Moderasi Beragama. Di sini saya akan menjelaskan materi presentasi saya tentang Al-Quran sebagai sumber ajaran. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Menurut bahasa, Al-Quran berarti bacaan atau sesuatu yang harus dibaca dan dipelajari. Adapun menurut para ulama, ada yang mengatakan kalamullah, ada yang mengatakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi melalui malaikat Jibril sebagai mukjizat. Yang lain mengatakan kalamullah yang diriwayatkan kepada kita yang ada pada kedua kulit mushaf. Wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dengan bahasa Arab sebagai mukjizat Nabi yang diturunkan secara mutawir untuk dijadikan pedoman bagi hidup umat Islam. Metode turunnya Al-Quran dibagi menjadi dua periode. Yang pertama, sebelum hijrah dan periode sesudah hijrah. Ayat-ayat yang turun pertama dinamakan ayat Makkiyah dan yang kedua dinamakan Madaniyah. Periodisasi turunnya Al-Quran. Al-Quran turun pada tanggal 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi Muhammad 6 Agustus 616 Masehi, yang terdiri dari 30 juz, 144 surat dan menggunakan metode tafsir, tidak menggunakan metode sebagaimana metode-metode penyusunan ilmiah. Dalil-dalil yang mendasari Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82 yang artinya, dan kami turunkan orang-orang yang beriman, sedangkan bagi orang zalim Al-Quran itu hanya akan menambahkan kerugian. Kandungan isi Al-Quran. Yang pertama, ada petunjuk akidah dan kepercayaan yang harus dianut oleh manusia yang tersimpul dalam keimanan dan keesaan Tuhan dan kepercayaan akan kepastian adanya hal pembalasan. Yang kedua, petunjuk mengenai akhlak yang murni dengan jalan menerangkan norma-norma keagamaan dan susila yang harus diikuti oleh manusia dalam kehidupan yang secara individual atau kolektif. Yang ketiga, petunjuk mengenai syariat dan hukum di jalan menerangkan hubungannya dengan Tuhan yang harus diikuti oleh manusia dalam hubungan dengan Tuhan dan sesamanya. Atau lebih disingkat, Al-Quran adalah petunjuk bagi umat manusia ke jalan kebajikan yang harus ditempuh demi kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sekian materi presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.